وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في البلاء الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تجد أعضاءنا وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحييك نرجوك دياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم نعوذ بك بك وأعمالك وإياك من كل شيطان ضر وجبار عنيد وجه عين وجه مكين وجه حسد ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بعافية وسلامة وحقنا من تقوى الاستقامة وإن بموجبة الندامة بالحرم إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتبادل ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah dari Al-Fatihah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal al-rasul sallallahu alaihi wasallam summa ila ruhi al-qur'an washabar wa tabi'in wa tabi'in bismillah summa ila arwah al-arba'ati al-ajmatul mustajidin mu'alidin mufidin al-alamin al-amilin wal fuqaha yuqisin wal qurra yusin wasalat sukiyatil ma'aqil wa tabi'in bismillah sallallahu alaihi wa sallam kitab muslim Allah ta'ala يتبشرون بالرحمة والمغفرة ويعين بركات مسر منورهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويختم لنا بالحسنى وورد عنا في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Walau tayaqqana dan seandainya atau jikalau tayaqqana dia yakin Ausaka atau dia ragu fi akhir sholat ini pada akhir sholatnya, maksudnya menjelang salam, apa yang diyakini atau diraguinya taraka sajadatin akan meninggalkan satu sujud minar rakaatil akhirati daripada rakaat yang terakhir sajadah, maka dia wajib mensujudkannya, hanya kembali kepada sajadah. Artinya wajib dia sujud. Wa ada tasyahudahu, dan mengulang dia akan tasyahudnya. Mengulang dia akan tasyahudnya. Jadi sebelum salam, nah dia ragu atau dia yakin, dia ingat bahwa dia ketinggalan sujud yang terakhir daripada rakaat yang terakhir. Nah maka dia langsung aja sujud. Sesudah sujud, nah kemudian dia mengulang tasyahudnya. Kalau misalnya kedua-duanya, tapi kalau kedua-duanya ini jarang. Artinya sujud yang pertama dengan sujud yang kedua dia ketinggalan. Ini adalah perkara yang aneh kalau sampai ketinggalan dua sujud. Nah maka yang jelas dia wajib mengulangi dua sujud itu. Maksudnya dia wajib untuk melaksanakan dua sujud itu. Dua sujud, kemudian duduk atau dua sujud, kemudian sujud.
Nah kemudian dia mengulang tasyahudnya, kemudian dia salam. Nah intinya seperti itu. Karena ini kejadian kadang terjadi kepada orang-orang yang sholat. Lantaran apa? Lantaran banyak pikiran. Apalagi sakit kepala yang lebih belah, sakit kepala yang tidak ada obatnya. Nah sakit kepala yang tidak ada obatnya, mudrah kan kada mempan, tapi kalau dikolgin kada mempan. Nah itu obatnya hanya yang berwarna biru lawan berwarna habang yang lebih belah. Nah ini sakit kepala karena kada berduit. Nah ini sakit kepala yang paling parah. Lantaran kada berduit, akhirnya pening sembahyang, akhirnya ragu, atau akhirnya kada ingat. Ada juga yang kelebihan duit, sekalinya berpikir hendak kawin pula. Nah ada juga yang lebih pula. Jadi nakarnya pikiran itu sama ada berduit atau kada berduit. Nah itu tergantung dari diri masing-masing. Nah yang kada berduit istilahnya dia bisa aja kada ingat di dalam sholatnya, lantaran pening. Nah kemudian lagi yang berduit bisa juga kada ingat, jangan lebih belah. Lantaran apa? Lantaran memikirkan hendak kawin kah, atau memikirkan hendak apakah dan sebagainya. Wa in qama ilas aw min ghairiha, atau daripada rakaat yang lainnya. Artinya yang selain akhir. Jadi dari rakaat yang selain akhir. Istilahnya tuh kalau maghrib ya cuma 3 rakaat. Jadi dia ragu atau dia ingat betul bahwasanya ada di antara rukun sholat pada rakaat yang sebelumnya. Nah kalau di sini contohnya adalah sujud yang ketinggalan. Kalau bagaimana kalau yang ketinggalan itu dari rakaat yang selainnya, maksudnya yang sebelumnya, rakaat yang kedua atau rakaat yang pertama. Au syakka fiha, atau dia ragu padanya. Artinya apakah yang dia ketinggalan ini misalnya sujud, apakah di rakaat yang terakhir atau di rakaat yang sebelumnya. Nah dia ragu. Lalu bagaimana ini solusinya? Atabirakatin, solusinya gampang aja. Dia jangan salam, melainkan dia mendatangkan dengan 1 rakaat lagi. Nah ini termasuk di antara teka-teki fikih. Artinya orang wajib sembahyang maghrib 4 rakaat, wajib sembahyang isya 5 rakaat. Ya kalau istilahnya nih, nah wajib sembahyang subuh 3 rakaat. Ya di antaranya kasusnya yang kayak gini. Nah lantaran dia lupa, kali ingat, atau lantarannya ragu, kan istilahnya nih, ragu meninggalkan salah satu daripada rukun sholat, misalnya sujud, maka mau kada mau, kalau yang diragukan itu pada rakaat yang sebelumnya, atau misalnya yang diragukan itu apakah di rakaat yang terakhir ini yang dia ketinggalan ataukah di rakaat yang sebelumnya, maka tambah lagi 1 rakaat. Nah intinya seperti itu, supaya bisa dipahami dengan baik. Artinya di dalam kita beribadah ini sebenarnya nyaman aja. Nah yang malah kada nyaman itu lantaran kita kada belajar. Nah oleh karena itu yang namanya belajar ya jelas itu hukumnya adalah wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib atas setiap orang Islam. Artinya apapun segala sesuatu, sama ada urusan dunia ataupun urusan akhirat, maka kita harus menghindarkan yang namanya kebodohan. Nah, karena apa? Karena kebodohan itu bisa menyebabkan kita celaka, baik celaka di dunia ataupun celaka di akhirat. Kalau urusan dunia, ya celakanya di dunia. Kalau urusan akhirat, maka celakanya di akhirat. Kadang juga ada urusan dunia yang berkaitan dengan akhirat, maka celaka kedua-duanya. Naudzubillah min dzalik. Jadi segala sesuatunya itu ada ilmunya, dan dengan ilmu itulah Allah Subhanahu wa taala membedakan antara kita dengan binatang. Binatang dia tidak punya ilmu, kan seperti itu. Nah, adapun kita manusia, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan berupa ilmu,
wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kan seperti itu. Nabi Adam diberikan kelebihan daripada yang lainnya, bahkan daripada malaikat, bahkan daripada jin, itu adalah dengan ilmu. Nah, sehingga kita bisa menyaksikan kalau yang mencari-cari informasi, maka sampai ini dia kadang bakal bertemu kabar yang mengatakan bahwasanya jin anu telah membangun gedung pencakar langit, jin anu telah menciptakan pesawat jet dan seterusnya. Yang merupakan penemu-penemu itu adalah manusia. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya manusia diberikan kelebihan ilmu, diberikan kelebihan akal daripada jin. Nah, jadi jinnya pakai Ismul Azam aja ya Allah. Dan itu pun kadang-kadang. Jadi jin itu diberikan oleh Allah Ta'ala 2 Ismul Azam. Nah, ini menurut sebagian ulama. Yang pertama untuk tasakur. Nah, ini seluruh jin diberikan Ismul Azam untuk tasakur. Yang dimaksud tasakur ini adalah menyamar kepada rupa yang dia inginkan. Cuma biasanya samarannya ini adalah yang serang-serang. Misalnya kayak ular, nah ini yang banyak. Atau misalnya kayak anjing dan sebagainya. Jadi manusia tidak diberikan kemampuan di dunia untuk melihat jasad jin yang seaslinya. Yang ada itu ada yang menyamar jadi apa namanya ini anjing, kan ada ular. Nah, ini tuh ada yang pocong ya kalau dibilang, ada yang kuntilanak dan seterusnya. Nah, itu tasakul. Nah, kemudian untuk yang lainnya itu tergantung dari qabilahnya. Ada qabilah yang diberikan Ismul Azam yang kalau dia baca maka dia bisa terbang kemanapun dia kehendaki. Nah, ini satu kelompok. Ada misalnya qabilah yang diberikan Ismul Azam yang kalau dia baca ini Ismul Azam maka dia bisa berjalan di dalam tanah. Nah, dan seterusnya. Ini per qabilah masing-masing diberikan oleh Allah Ta'ala Ismul Azam beda-beda. Jadi ada yang umum, ada yang tidak. Nah, itu adalah yang praktisnya. Nah, adapun untuk kelebihan manusia, sekalipun Allah Ta'ala tidak memberikan manusia Ismul Azam, tapi Allah Ta'ala memberikan manusia akal yang melebihi daripada jin. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Arti khalifah ini kan pengganti. Nah, wakilnya Allah Ta'ala di muka bumi. Tiada lain dan tiada bukan adalah kita manusia. Dan juga di antara tanda-tanda kesempurnaan akal manusia, maksudnya akal manusia lebih sempurna daripada akal jin, itu adalah setiap nabi berasal dari manusia. Tidak ada nabi yang berasal dari jin. Nah, intinya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan sedikit. Nah, ini jawaban ke urusan jin. Kenapakah ya Allah melarang-larang? Nah, artinya apa? Segala sesuatunya ada ilmunya. Nah, aman hadap nyaman, ya kita banyak-banyak menuntut ilmu. Kan seperti itu. Ilmu yang bermanfaat maksudnya ilmu yang akan kita amalkan, yang akan menjadi sebab atau wasilah bagi keselamatan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, kemudian kita lanjutkan sedikit. Jadi sekali lagi, kalau misalnya kita ragu sujud itu apakah yang rakaat terakhir yang kita tadi ingat tadi, ataukah rakaat sebelumnya, atau kita ragu bahwa di rakaat atau kita ragu misalnya di rakaat kedua istilahnya, atau rakaat yang ketiga, yang pertama kan ada yang ketinggalan daripada itu sujud. Nah, maka kita mendatangkan satu rakaat lagi. Nah, karena ini menjelang salam sudah. Nah, berbeda dengan kasus yang semalam. Kasus yang semalam ini hanya di pertengahan jalan. Nah, jadi sekali lagi, kalau kita kan ingat ruku, nah kemudian, nah ini kita ulangi lah supaya paham. Kita kan ingat ruku, misalnya di rakaat yang pertama langsung sujud. Nah, karena menghayal atau karena begini insal, nah sambil memikirkan penduitan dan lain-lain, nah akhirnya timbul sujud.
Rarasaan i'tidal sujud. Nah ini itu duduk. Rahatan duduk, ingat astagfirullah. Tadi tertinggal ruku, nah maka langsung dia ruku. Nah kan seperti itu. Nah kemudian i'tidal, nah kemudian sujud. Nah, adapun kalau misalnya kita sudah sujud, kemudian duduk, tertinggal ruku tadi, sujud, duduk, itu sujud lagi, nah itu berdiri, belum ingat tadi. Nah itu hanya ruku. Rahatan ruku ini hanya kita ingat astagfirullah. Sebelumnya tadi apa tadi ingat ruku? Sebelumnya tadi kan gitu nah. Atau misalnya sudah ruku, sami Allah dan hamidah, pas sami Allah dan hamidah, hanya ingat astagfirullah di rakaat pertama tadi, apa ingat ruku. Nah apa solusinya? Ya sama dengan ini, yaitu imbas sudah rakaat ketiga, nah sujud, jangan tasyahud, berdiri lagi. Nah akhirnya sembahyang maghrib jadi 4 rakaat dan hukumnya wajib. Paham ya Allah? Itu zahirnya 4 rakaat. Tapi kalau secara hukum itu hanya dihitung 3 rakaat. Jadi secara hukum hanya dihitung 3 rakaat. Intinya seperti itu. Wa in qama ila saniyati, dan apabila dia berdiri ila saniyati kepada rakaat yang kedua. Wa qad taraka sajadatan minal ula, dan dia telah meninggalkan akan satu sujud minal ula daripada rakaat yang pertama. Fa'in kana marjalasa walau istirahati. Fa'in kana marjalasa, maka apabila adalah dia sudah duduk, artinya dia telah duduk. Jadi sebelum bangkit itu tuh ada duduk, walau istirahati, sekalipun dia duduknya itu adalah untuk istirahat. Nah, duduk istirahat kan artinya duduk sebelum bangkit. Hawali sujudi, maka dia wajib untuk menurunkan badannya untuk melaksanakan sujud. Wa illa, dan apabila dia kada duduk, nah kada duduk sekalipun untuk istirahat, jalasa mutmainan tsumma yasjudu, maka dia duduk, wajib duduk bertumakninah, dalam keadaan bertumakninah, artinya minimal subhanallah. Ini dianggap duduk antara 2 sujud. Tsumma yasjudu, kemudian dia pun sujud. Nah jadi ini adalah termasuk dari pengecualian. Artinya kalau kita melaksanakan rukun, maka itu harus konsepnya adalah konsep rukun. Nah tidak bisa konsep yang lainnya. Kalau kita misalnya hendak sujud, maka konsep kita, artinya niatan kita itu memang sujud. Kalau kita hendak duduk antara 2 sujud, maka kita bangkit itu niatannya memang duduk antara 2 sujud, dan seterusnya. Kan seperti itu. Nah cuma ini adalah pengecualian. Jadi kalau misalnya kita berdiri nih kepada rakaat kedua, nah kita misalnya sudah sujud, nah ini itu duduk istirahat. Rarasaan sujud yang tadi, sujud yang kedua, lalu kita duduk istirahat. Nah kemudian aja kita bangkit. Nah pas kita berdiri, ingat astagfirullah, tadi itu sujud yang pertama aja hajar. Nah maka itu kita langsung aja sujud. Jadi duduk istirahat kita itu dianggap sama dengan duduk antara 2 sujud. Paham ya Allah? Nah tapi kalau misalnya kalau misalnya kita kada duduk, jadi timbang kita sujud, nah ini supaya nyamannya dari awal aja. Nah kita kan berdiri, nah kemudian ruku, nah yang tidak, kemudian kita sujud. Nah sujud mungkin karena mahayal, lalu akhirnya rarasaan yang ini adalah sujud kedua. Lalu kita duduk istirahat, nah gitu kita bangkit. Sesudah bangkit kita ingat astagfirullah yang tadi hajar sujud pertama. Nah maka kita langsung sujud aja. Sujud. Nah adapun kalau misalnya kita kada sujud, kada duduk, jadi ibadah yang pasrahatan tadi kita ulang lagi, Pak. Nah, berdiri, kemudian ruku,
kemudian i'tidal, nah kemudian kita sujud. Saat sujud yang kedua, langsung kita kadang duduk istirahat, kadang langsung imbas sujud, langsung dia berdiri. Nah ini sebagian bukuan hall, kadang sujud istirahat, ya Allah. Pasrahatan berdiri ini hanya ingat astagfirullah tadi sujudnya hanya sekali. Nah maka mau kadang mau duduk dulu. Nah ini duduk antara dua sujud. Nah kemudian hanya sujud. Nah intinya itu hanya rebah. Nah jadi ini pengecualian, padahal konsepnya adalah duduk istirahat. Nah tapi dianggap sudah mencukupi untuk duduk antara dua sujud. Intinya seperti itu. Fa'in tadakkara tarkaruknya gairan niyati. Maka apabila fa'in tadakkara dia teringat, tarka akan meninggalkan rukunin. Jadi meninggalkan, ingat ketinggalan rukun. Yang mana rukun itu gairan niyati, selain niat. Wa takbiril taharrumi, dan selain takbiratul ihram. Ba'da salami, sesudah salam. Ini memang betul-betul ingat, bukan ragu. Nah kalau ragu, nah itu di kodim sana apa, bukan kodim yang di rindam kan misalnya nih. Kalau ragu ya lebih baik kembali, kan gitu. Kalau ragu lebih baik, ragu-ragu lebih baik kembali. Nah ini kan maksudnya ini sudah salam, tapi memang keingatan bahwa ada di antara rukun yang dia ketinggalan. Nah bukan ragu-ragu. Jadi ini harus dibedakan. Kalau ragu-ragu selesai sudah urusan, tidak ada apa-apa lagi. Karena faedahnya al-aslu fil ibadah mudiyuha al-sihah. Artinya asal hukum. Nah, hukum asal daripada ibadah itu ialah berlalunya dengan keabsahan. Jadi kalau kita ragu sesudah selesai ibadah, maka itu jangan dipikirkan lagi. Imbas salam misalnya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Lalu ibu ragu, tadi itu aku sujud sekali ke dua kali kan? Misalnya kan gitu. Nah itu jangan diherani. Yang perlu diherani ini apabila memang betul-betul yakin bahwa dia ketinggalan sujud. Paham ya Allah? Dia betul-betul yakin ketinggalan sujud. Adapun kalau ragu-ragu itu sudah tidak ada pengaruhnya. Itu tidak ada pengaruhnya. Intinya seperti itu. Nah kemudian apa jawabannya? Bana ala sholatihi. Maka dia menyambung aja. Membangun maksudnya menyambung. Ala sholatihi, atas sholatnya. In qarubal faslu, apabila dekat pemisah oleh pemisahnya. Artinya apabila tidak lama jedanya. Nah apabila tidak lama jedanya. Walam yamassa najasatan, dan dia tidak sedikit pun menyentuh akan najis. Nah jadi syaratnya tidak ada sesuatu yang membatalkan. Cuma ada pengecualian. Dan juga jedanya itu antara dia salam dengan kembali kepada sholat, menyambung sholat, itu jangan sampai ada jeda di antaranya itu. Jadi di antara dia salam dengan menyambung sholat, jangan sampai ada jeda yang lama. Lalu jeda itu berapa ukurannya? Nah ukurannya adalah sebagaimana yang disebutkan di sini, kada sampai melewati masa yang sekira-kira kita cukup untuk sholat 2 rakaat yang secepat mungkin. Maksud secepat mungkin ini 2 rakaat yang rukun-rukunnya aja. Jadi mungkin kira-kira kalau yang standarnya 1 rakaat yang yang standar lah, yang ada ditambahi sunah-sunahnya, yang mungkin 1 rakaat itu sekitar semenit kurang sedikit. Nah jadi ini sekitar tengah 2 menitan atau lebih sedikit, kurang lebih seperti itulah. Nah jadi kalau misalnya masih sekitar tengah 2 menitan kan gitu kan. Nah kurang dari tengah 2 menitan itu masih bisa kita kembali. Nah adapun kalau lebih
dari itu mungkin hampir 2 menitan lah sudah masanya dari kita salam. Nah kemudian kita ada memulih, cuma jedanya ini sudah lama, yang sekira-kira sudah lewat dari batasan tadi. Batasan tadi apa? Yaitu tidak sampai kepada masa yang sekira-kira masa itu mencukupi untuk kita sholat 2 rakaat dengan seringan mungkin. Maksud seringan mungkin secepat mungkin. Maksud secepat mungkin ini apa? Yaitu dengan kita hanya mengamalkan rukunnya. Jadi kada berusuli kada apa, Allahu Akbar, kada ba'udzubillah langsung bismillahirrahmanirrahim. Tapi bacaannya ya bacaan yang standar, bukan bacaan nang bubuhan Valentino Rossi kan gitu nah. Nah, amun nang Valentino Rossi itu kada dipatok. Jadi ini bacaan yang standar. Nah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin seperti itu. Nah, kemudian walat dolim kada perlu ba'amin, langsung aja ya rukuk subhanallah, kemudian i'tidal subhanallah, kemudian sujud subhanallah, duduk antara 2 sujud, nah itu subhanallah. Nah sampai yang berikutnya, pokoknya yang wajib-wajibnya aja mungkin sekitar tengah 2 menitan. Nah ini tengah 2 menitan itu kada sampai 2 rakaat. Kalau pakai yang standar, kada sampai 2 rakaat yang seringan mungkin. Nah adapun kalau lewat dari masa yang kira-kira mencukupi untuk kita sholat 2 rakaat, nah apalagi lebih dengan seringan mungkin, dengan secepat mungkin, maka itu sudah dianggap lama. Kalau sudah lama, nah itu kada kawal lagi, dari awal sudah. Jadi syaratnya itu jedanya jangan lama antara kita salam dengan kembali kepada sholat. Yang kembali kepada sholat itu adalah lantaran kita ingat bahwa ada di antara rukun yang ketinggalan. Maka apa yang kita lakukan? Yaitu kita tambal 1 rakaat. Kita tambal 1 rakaat. Intinya seperti itu. Nah, adapun kalau misalnya di rakaat yang terakhir tadi, maka itu kada perlu serakaat, intinya kan kayak sujud, misalnya atau duduk antara 2 sujud. Nah, itu aja yang disambung. Nah, adapun kalau yang sebelumnya, nah itu yang ditambah dengan 1 rakaat. Wala yadur istiqbaru qiblati, dan tidak merusak. Nah, maksudnya tidak merusak akan hal ini istiqbaru qiblati oleh membelakangi kiblat. Jadi ini dimaafkan. Nah, adapun masalah najis itu tidak dimaafkan. Walau kalamu, dan jiwa bupender dengan syarat sedikit. Nah, dengan syarat sedikit. Kemudian para ulama memberikan kriteria sedikit di sini minimal 7 kalimat. Nah, 7 kalimat yang istilahnya 7 kata kalau bahasa Indonesia. Karena dalam bahasa Arab itu disebut kalimat. Adapun di dalam bahasa Indonesia adalah kata. Nah, jadi minimal bukan 7, 6 kalau sampai 6 kata. Nah, ini 6 kata atau kurang. Ada yang mengatakan cuma 4 kata. Nah, tapi kita mengambil yang paling gampang lah, yaitu 6 kata atau kurang. Nah, jadi itu dimaafkan. Itu adalah dimaafkan. Karena memang ini berpatokan kepada hadis Dzul Yadain, yang mana baginda Rasulullah SAW pernah ketinggalan pernah tegawi sholat zuhur cuma 2 rakaat. Nah, lalu baginda Rasulullah menoleh ke belakang, dipendari oleh seorang sahabat namanya Adingat. Nah, cuma gelarnya Dzul Yadain. Nah, kenapa disebut Dzul Yadain? Karena sahabat ini orangnya tinggi dan tangan sidin panjang. Jadi lebih panjang dari sahabat-sahabat yang lain, sehingga dinamai Dzul Yadain, artinya orang yang mempunyai 2 tangan. Padahal seberataan isi tangan. Nah, karena tangan sidin panjang, lalu akhirnya digelari Dzul Yadain. Sama juga kayak manusia berataan isi dahi. Ya kalau istilahnya nih, cuma dahi yang rancak dilihat orang, nah itu yang disambat orang berdahi. Artinya daripada public figure, daripada pejabat kah misalnya nih, atau daripada orang sugih, atau misalnya daripada selebriti dan lain-lain. Nah, padahal setiap manusia itu ada dahinya. Nah, cuma yang disebut orang yang berdahi itu hanya sedikit yang lebih belah. Selanjutnya nih, padahal setiap manusia ada dahinya. Nah, paman muslimin ada dahinya, yang kalau istilahnya nih. Nah, seberatan, kadang makan berdahi.
Nah kada berdahi itu apa ya kalau belah ular aja kan ada dahinya sedikit dia kalau belah istilahnya deh. Kada lah mungkin makhluk hidup yang kada berdahi. Bertaan berdahi. Nah cuma maksud berdahi di sini adalah orang yang terkenal, yang dahinya rancak dilihat orang. Kan seperti itu. Dahinya rancak dipandang orang, maksudnya di tempat yang terhormat. Nah bukan di sebarang tempat. Kan seperti itu. Jadi ini hanya kata kiasan. Di dalam bahasa Arab pun ada yang seperti itu, yaitu orang yang tangannya lebih panjang, lebih menonjol dari orang lain. Nah itu disebut dengan Dzul Yadain. Nah jadi Sidin sudah sampai ke paling. Nah lalu dipendari oleh sahabat Dzul Yadain. Apa kata Sidin? Anasita ya Rasulullah am qasurta. Apakah dia lupa? Kan gitu nah. Apakah dia lupa? Dan istilahnya nih anasita ya Rasulullah am qasurta. Apakah dia lupa ya Rasulullah? Ataukah dia qasar? Nah am qasurta. Apakah dia qasar? Nah ternyata kata begitu Rasulullah ada. Kan istilahnya nih banas itu. Nah kan seperti itu. Nah aku lupa. Akhirnya disambung lagi oleh baginda Rasulullah. Nah dari dialog ini, dari kejadian ini akhirnya dipatok oleh para fuqaha. Ada yang mengatakan kalimat Dzul Yadain itu adalah 4 kalimat, ada yang mengatakan adalah 6 kalimat. Nah sehingga kita mengambil yang nyamannya ya, yaitu 6 kalimat. Kalau pakai bahasa Indonesia itu adalah 6 kata. 6 kata. Ya intinya seperti itulah kata-kata daripada Dzul Yadain. Anasita apa tuh? Apa surat sholah amnasi? Iya. Yang ketiga lagi dari redaksinya apa tadi tuh? Apa surat sholah? Apa surat sholah? Ya Allah istilahnya nih. Apa surat sholah amnasita. Nah itu kan itu berarti itu istifham ya Allah, itu dihitung satu kata. Nah itu apa surat sholah? Nah itu suratnya itu 2. Nah kemudian as-sholah itu 3. Nah itu 4. Apa surat? Amnasita ya Allah istilahnya. Coba. Nah itu tuh. Nah ini iya. Istilahnya nih. Nah itu kata-kata ya Rasulullah di mukanya ya Allah. Nah jadi ya Rasulullah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi di sini 7 kan selanjutnya. Maka suatu sholat wala nasitu. Kalau di sini 7 ada ya Rasulullahnya kan gitu lah ya Allah. Kalau pakai nahu ini lebih dari 7 ini kan. Ya kan huruf harfu tidak ya Allah. Ini satu kata kan. Ya Rasulullahnya ya kan dihitung 1. Dihitung 1 lah. Tapi kalau di nahu ya ini satu kata kan gitu lah. Rasulullah ini kan satu kata, Allahnya satu kata. Nah kemudian A itu istifham ya Allah istilahnya deh. Satu kata lagi. Apa surat sholatu? Nah apa surat sholatu satu kata lagi. Apa suratnya as-sholatu amnasita. Nah cuma mungkin yang kayak tadi artinya karena digabungkan mungkin dianggap satu jumlah lah ya kalau istilahnya nih. Ya memang sedikit rumit lah untuk meneliti bagaimana caranya para fuqaha menyatakan ini adalah 6 kalimat. Nah karena kalau kita pakai nahu ya ini jelas lebih daripada 6 kalimat. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan gitu nah. Kalau kita pakai nahu dan istilahnya nih ini ada 8 kalimat. Nah cuma apa caranya gitu nah. Insyaallah akan kita carilah, akan kita lacak. Nah apakah ini ya Rasulullah ini hanya apa istilahnya riwayat bil makna kan gitu nah, riwayat daripada orang yang meriwayatkan. Nah atau mematuk kepada apa surat sholat, apa surta ya Allah, apa surta sholata amnasita. Nah apa surta sholata amnasita. Kalau mematuk kepada yang apa surta sholat amnasita, nah ini bisa Jepang 6. 1, 2, 3, 4, 5 kalau ini.
Ya intinya ini adalah ijtihad dari para fuqaha kan istilahnya, artinya menetapkan 6. Bagaimana caranya kan istilahnya wallahu alam, insyaallah akan kita upas lebih mendalam. Nah yang pasti istilahnya kan kita ambil yang paling nyamannya 6 kalimat. Ya, jadi kalau misalnya si imam ini sampai ke pender, nah 6 kata atau kurang, maka itu masih bisa berguling. Dan seandainya imam berpaling dari kiblat, kan gitu nah. Berpaling ini bukan berarti harus menghadapi jamaah. Karena kan yang sunnahnya itu yang sunnahnya itu kan kalau kita jadi imam, nah berbalik menghadap kanan. Nah kecuali di Madinah Al-Munawwarah. Nah maka mihrabnya kan lebih ke sini, artinya di sebelah kanan daripada mihrab baginda Rasulullah. Jadi kalau daripada kubur baginda Rasulullah. Nah jadi kalau misalnya imamnya itu menghadap ke kanan, maka itu membelakangi kubur baginda Rasulullah. Nah sehingga dikecualikan kecuali di masjid baginda Rasulullah, maka tidak disunahkan menghadap ke kanan, kan seperti itu. Nah kemudian kita lanjutkan. Fa'in tolal faslu, maka apabila panjang al faslu oleh jeda istanafa, nah maka dia wajib untuk mengulang dari awal. Jadi wajib dia mengulang dari awal. Intinya seperti itu. Nah ini karena berlaku untuk hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah pembatal sholat. Nah seperti misalnya ada najis, kan gitu nah. Kalau najisnya itu adalah najis yang tersembunyi, seperti yang di dalam kantongan, apa di dalam saku atau di dalam peci. Nah maka kalau ketahuan imam ini bernajis di pertengahan sholat, najisnya itu adalah najis kopi, nah maka itu hanya menyambung. Tapi kalau najisnya adalah najis zahir, najis yang kelihatan, yang ada di luar pakaian atau yang ada di kulit, yang sekira-kira bisa dilihat oleh makmum, nah maka apa? Maka itu diulang dari awal. Jadi seperti itu. Faslun, ini adalah satu pasal. Fi sunanis sholati, pada sunah-sunah sholat. Nah ini satu pasal pada menyatakan tentang sunah-sunah sholat. Wa yusannu talaffudu bin niyati, dan disunahkan oleh melafazkan bin niyati dengan niat. Qubailat takbiri, sebelum takbir. Nah ini menurut Imam Syafi'i, karena mengiaskan kepada lafaz baginda Rasulullah SAW, beliau melafazkan niat sebelum ihram, Nah jadi dikiaskan ke sana. Nah ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Dan juga itu adalah untuk menolong hati. Jadi mulut ini tujuannya melafazkan niat, tiada lain dan tiada bukan adalah untuk menolong hati. Nah sekalipun para fuqaha, khususnya imam yang 4 itu berbeda-beda pendapat. Bahkan menurut sebagian fuqaha, nah itu adalah bid'ah. Nah tapi mereka tidak sampai mengatakan bahwa Imam Syafi'i dan pengikut sidin akan masuk neraka lantaran mengucapkan usolli, kan seperti itu. Nah artinya bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah yang memasukkan ke neraka, dan ada bid'ah yang tidak memasukkan ke neraka. Nah ada pun sebagian kelompok, nah mereka itu meyakini bid'ah hanya satu, yaitu memasukkan ke neraka. Jadi bila sesuatu itu tidak dianggap tidak dilakukan oleh baginda Rasulullah semasa hidupnya, tidak pernah beliau contohkan, nah maka itulah adalah bid'ah, dan siapa yang melakukannya pasti masuk ke dalam neraka. Dengan hadis Rasulullah SAW, hadis baginda Rasulullah SAW, banyak itu redaksinya. Di antaranya
yang iyakum pemudasatul umur ya Allah istilahnya nih. Nah, fa inna kulla mudasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, kan seperti itu. Nah, ini kan yang menjadi dasar dari kelompok tersebut untuk mengatakan bahwasanya setiap perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah itu adalah membawa kepada neraka. Artinya kan Rasulullah dalam hadis ini mewanti-wanti supaya kita menjauhi daripada perkara-perkara yang baru. Karena perkara-perkara yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap kesesatan itu adalah membawa pelakunya kepada neraka. Nah, mereka mengambil kesimpulan secara lintas. Jadi kesimpulannya sangat instan. Nah, sehingga akhirnya menyebabkan kegaduhan di kalangan kaum muslimin. Nah, padahal kalau diteliti, mereka pun juga mengerjakan hal-hal yang dulu-dulu tidak pernah dikerjakan oleh baginda Rasulullah. Nah, apalagi di dalam bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan, mereka itu suka melakukan pekerjaan bid'ah. Di antaranya adalah mengerjakan tarawih, kemudian sholat malam, sholat tahajud. Nah, berjamaah itu di 10 malam terakhir. Nah, Rasulullah tidak pernah mengerjakan yang seperti itu. Nah, sama ada yang 3 hari, kan istilahnya ini 3 hari beliau pernah berjamaah sholat tarawih bersama sahabat, tapi sesudah selesai tidak kembali lagi ke masjid. Jadi tidak kembali lagi ke masjid, tidak mengerjakan sholat tahajud berjamaah dengan para sahabat. Nah, begitu juga sesudah beliau meninggal, nah itu masing-masing sahabat sholat tarawih di rumah. Kemudian Sayyidina Umar mengembalikan lagi supaya sholat tarawih berjamaah. Tapi Sayyidina Umar pun juga tidak pernah mengajak kaum muslimin untuk kembali lagi ke masjid, yaitu mengerjakan sholat tarawih, sholat qiyamul lail atau sholat tahajud, yaitu pada jam setengah 1 atau jam 1 kurang seperempat. Nah, itu biasanya di Saudi kan seperti itu. Jadi pada malam terakhir daripada 10 Ramadan, nah malam terakhir daripada malam 21, 22, 23 dan seterusnya, nah itu mereka melakukan 2 kali sholat, yaitu sholat tarawih. Nah, itu sesudah isya, kemudian mereka pulang, kemudian balik lagi sholat qiyamul lail atau sholat tahajud. Itu 11 rakaat. Jadi 20 rakaat sholat tarawih, kemudian 11 rakaat qiyamul lail. Dan juga mereka pun melakukan khataman Al-Quran. Nah, khataman Al-Quran itu tidak pernah pula dikerjakan oleh baginda Rasulullah. Nah, Rasulullah tidak pernah melakukan khataman Al-Quran di dalam sholat tarawih. Begitu juga para sahabat, nah tidak pernah melakukan khataman Al-Quran, baik di dalam sholat tarawih ataupun dalam sholat tahajud. Jadi khataman Al-Quran itu mereka melakukan khataman daripada surah Wadduha itu kan, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, apa itu? Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, ya Allah istilahnya nih. Nah, dan seterusnya. Nah, kira penghabisannya yaitu pada rakaat yang ke-13, rakaat yang terakhir dari sholat tahajud itu, atau yang sebelumnya itu ada juga khatamannya. Nah, itu membaca doa khatam, jadi membaca doa kunut dulu, kemudian membaca doa khatam itu sekitar seperempat jam atau lebih. Dan itu pun juga tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah dan oleh para sahabat dan oleh para tabi'in dan juga tabi'in dan seterusnya, tidak pernah dicontohkan. Nah, mereka kan biasanya mengatakan laukana khairan masabaquna ilaih. Seandainya itu adalah perkara baik, maka pasti Rasulullah berdahulu, pasti sahabat berdahulu, pasti tabi'in berdahulu dan seterusnya. Nah, ini kita pun juga bisa membaca ini ayat dan mengatakan ini kaidah laukana khairan masabaquna ilaih. Seandainya ini gawian khataman Al-Quran di dalam sholat tarawih, di dalam sholat witir, dalam sholat tahajud. Nah, kemudian lagi misalnya yang 2 kali sholat itu,
yang asalnya sholat tarawih, kemudian pulang, kemudian balik lagi sholat tahajud berjamaah, seandainya itu adalah baik, tentu Allah tentu baginda Rasulullah, tentu para sahabat, tentu para tabi'in akan memulainya lebih dahulu, akan mendahului mereka di dalam mengerjakannya. Kan seperti itu logikanya. Nah, jadi mereka sering menteriakkan kata-kata bid'ah, kemudian itu dilontarkan kepada mayoritas kaum muslimin. Nah, tapi ternyata mereka sendiri pun melakukan bid'ah, khususnya pada bulan Ramadan. Nah, jadi yang sering menghidupkan bulan Maulid dengan perayaan Maulid, mereka teriaki sebagai para pelaku bid'ah. Nah, yaitu kita-kita ini. Nah, tapi bulan Ramadan kita bisa membalas, kan gitu. Nah, bulan Ramadan kita bisa membalas, kita perlihatkan video mereka yang melakukan sholat berjamaah dalam rangka menghidupkan malam 2 kali, itu pun juga adalah bid'ah. Istilahnya kan seperti itu. Kita pernah dicontohkan oleh oleh Rasulullah, oleh para sahabat dan seterusnya. Nah, apalagi khataman Al-Quran, membaca kunut itu panjangnya luar biasa. Ada yang sampai 20 menit atau paling ada 1/4 jam. Doa kunutnya disambung dengan doa khatmul Quran. Nah, ini adalah termasuk daripada perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh siapapun dari para ulama sebelumnya. Kan seperti itu. Nah, jadi sebenarnya mereka itu bid'ah, teriak bid'ah, kan intinya kan gitu. Nah, jadi istilahnya yang ada aja senjata. Paham jangan ulang istilahnya nih. Yang ada aja senjata. Nah, itu lantaran apa? Lantaran mungkin ada perkara lain. Mungkin mereka menyadari bahwa itu yang mereka kerjakan memang bid'ah. Nah, seperti yang dikatakan oleh Utsaimin, itu pernah diwawancarai tentang tentang sholat yang 2 kali itu di bulan Ramadan 10 akhir. Kemudian lagi tentang doa khatam, pernah diwawancarai. Ternyata dia mengatakan memang itu adalah bid'ah. Nah, lalu kemudian dia pun akhirnya mengatakan perkara ini sama seperti perkara Imam Ahmad katanya. Imam Ahmad itu beliau mengatakan kunut di dalam sholat subuh adalah bid'ah. Karena bagi Imam Ahmad, Rasulullah itu hanya melaksanakan kunut di dalam sholat subuh 40 hari. Sesudah 40 hari beliau tidak mengerjakan lagi. Nah, jadi yang sesudah 40 hari itu tidak pernah dikerjakan lagi. Ini menurut riwayat yang dipegang oleh Imam Ahmad, sehingga Imam Ahmad mengatakan bahwa kunut di dalam subuh itu adalah bid'ah. Nah, kemudian beliau pun mengatakan lewat murid-murid beliau, kalau kalian sholat di belakang orang yang berkunut, maka ikuti saja dan ambilkan saja, atau baca saja, ikuti dia membaca doa kunut dan juga ambilkan. Nah, jadi akhirnya seperti itu jawaban Utsaimin. Dia mengatakan itu adalah bid'ah. Nah, kemudian tetap akhirnya dia melebih dengan mengatakan perkara ini sama dengan kasusnya Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan bahwa kunut adalah bid'ah, kunut di dalam subuh, tapi beliau tidak menyalahkan orang yang berkunut, bahkan menyuruh murid-muridnya untuk mengikuti kalau seandainya mereka sholat di belakang orang yang mengucapkan atau membaca doa kunut. Nah, jadi istilahnya itu standar ganda lah. Arti standar ganda ini apabila orang mengerjakan sesuatu yang dianggapnya bid'ah, nah itu diteriakinya bid'ah. Tapi kalau pihak mereka sendiri, kan istilahnya nih, yang mengerjakan, maka mereka akan mentakwil-takwilnya. Mereka akan mencari pembenaran, kan seperti itu. Nah, jadi tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang lepas dari bid'ah. Nah, semua pasti tergali bid'ah. Nah, cuma sekali lagi bahwasanya bid'ah itu menurut mayoritas ulama terbagi 2. Ada bid'ah yang memasukkan ke dalam neraka, ada bid'ah yang tidak memasukkan ke dalam neraka. Nah, yang tidak memasukkan ke dalam neraka ini bahkan ada yang wajib. Nah, bahkan ada yang wajib seperti misalnya membukukan kitab-kitab agama. Nah, itu tidak pernah dikerjakan oleh baginda Rasulullah, oleh sahabat, oleh tabi'in, kan istilahnya nih. Nah, itu berdudi. Adanya kitab-kitab agama itu berdudi, yaitu sesudah zaman tabi'in lah, kurang lebih seperti itu.
Nah, yaitu ada mulai pembukuan kitab hadis, ada mulai pembukuan kitab fikih, kitab usul fikih dan seterusnya. Nah, itu adalah perkara bid'ah. Nah, cuma apa? Cuma bid'ah yang hukumnya dikatakan oleh mayoritas ulama wajib. Jadi hukumnya adalah wajib. Karena tanpa melakukan itu boleh jadi ilmu agama yang diwariskan oleh Rasulullah akan hilang. Nah, karena Islam tersebar bukan hanya kepada orang-orang Arab, tapi juga kepada orang-orang non-Arab. Nah, yang kadang mereka tidak mengerti tulisan-tulisan Arab, kan mau kada mau harus disusun rumusan-rumusan yang berkenaan dengan bahasa Arab. Nah, sehingga ada yang disebut dengan ilmu alat, ada ilmu lughah, ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah dan seterusnya. Nah, begitu juga misalnya hadis baginda Rasulullah terserak di mana-mana. Nah, perlu dibukukan dan seterusnya kan seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, jadi menurut sebagian ulama memang usholi ini adalah bid'ah. Nah, itu kalau tidak salah diantaranya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Jadi mereka tidak menuturkan usholi. Adapun Imam Ahmad itu beliau mengatakan usholi itu termasuk sunnah. Menuturkan niat itu termasuk sunnah, cuma sunnahnya begini, bukan berjaring. Nah, itu ya seperti itu. Nah, adapun Imam Abu Hanifah tadi dan Imam Malik, beliau berdua mengatakan bahwasanya usholi itu termasuk bid'ah. Nah, tapi mereka meyakini ini adalah perkara khilafiyah yang kalau misalnya ada yang lain mengatakan itu tidak bid'ah, bahkan mengerjakannya, bahkan mengatakan itu adalah bagian dari sunnah, maka mereka pun tidak menyalahkan. Mereka pun tidak memvonis sebagai ahli neraka. Nah, jadi orang-orang mengikut Imam Abu Hanifah, orang-orang mengikut Imam Malik, nah sedikit pun tidak menyatakan bahwasanya mengikut Imam Syafi'i yang berusholi itu adalah sebagai calon-calon penghuni neraka lantaran mengerjakan bid'ah, yaitu menuturkan usholi. Nah, jadi itulah yang disebut dengan yang disebut dengan istilahnya itu melihat segala sesuatu secara utuh, secara kafah dengan pemahaman yang diwariskan oleh para a'imah. Nah, jadi jangan sampai kita melihat sesuatu itu hanya dari satu sudut saja, kan seperti itu. Nah, artinya kadang ada perkara yang di situ terjadi perbedaan pendapat. Tapi perbedaan pendapat itu sekali lagi kalau berkenaan dengan furu'iyah itu tidak sampai menyebabkan berkafiran. Nah, apalagi istilahnya tidak sampai berfasikan, apalagi sampai berkafiran. Artinya kita tidak perlu meributkan hal-hal yang seperti ini. Dan sekali lagi untuk kita memahami apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita pun juga mesti paham dengan perbandingan mazhab. Karena kalau kita kada paham perbandingan mazhab, boleh jadi kita akan memvonis orang lain kada Ahlus Sunnah wal Jamaah lantaran berbeda gawiannya dengan gawian kita. Ya kan seperti ini tadi. Nah, ketika misalnya ada melihat orang kada berusholi, lalu dipadahkan lain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal yang kada berusholi ini adalah Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik. Nah, kalau memadahkan orang yang kada berusholi itu kada Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama dengan memadahkan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik adalah kada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Intinya seperti itu. Atau misalnya kunut. Nah, kalau misalnya kita menganggap orang yang kada berkunut itu kada Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti sama lawan memadahkan orang yang mengikut kepada Imam Malik, bukan orang yang mengikut, artinya imamnya langsung ke imamnya aja, yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad sebagai bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Intinya seperti itu. Nah, jadi masalah kunut itu memang ada perbedaan pendapat. Nah, kalau menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad itu adalah bid'ah. Nah, adapun menurut Imam Malik itu adalah sunnah, tapi sunnah biasa. Bila ketinggalan kada perlu sujud sahwi. Bahkan sujud sahwi karena ketinggalan kunut dalam mazhab Imam Malik itu adalah membatalkan sholat. Nah, adapun mazhab kita, mazhab Syafi'i, kunut di waktu subuh itu adalah sunnah abad. Nah, sehingga kalau ketika kita ketinggalan kunut subuh, maka disunahkan kita untuk sujud sahwi. Itu ya seperti itu. Nah, jadi perlu juga sedikit kita kaji
tentang perbedaan pendapat di kalangan a'imah ini supaya kita jangan sampai menuduh orang yang bukan-bukan. Nah, lantaran kada berusolih lalu kita katakan kada Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau lantaran kada berkunut lalu kita katakan kada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal itu sama dengan memadahkan imam-imam yang besar-besar itu, nah sebagai orang yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naudzubillah min dzalik. Nah, lantaran kada tahu, paham ya Allah, lantaran kada tahu. Nah, jadi ini kita perlu juga berhati-hati, apalagi yang sering berceramah, sering berkhutbah, jangan sampai bener nanti itu menyambat orang yang kada berusolih itu kada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu secara tidak langsung mengatakan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kan seperti itu. Wasishabuha, dan juga menyertakan niat. Nah, itu adalah sunnah. Paling tidak yang namanya menyertakan itu tidak mendatangkan segala sesuatu yang menafikan niat. Misalnya kayak memutuskan niat dan lain-lain. Kalau yang menyertakan yang sebujurnya, nah itu berat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, apa yang diriwayatkan daripada Imam Syafi'i, bahwasanya beliau itu ketika mengangkat takbir, nah itu gawian sholat itu terbayang di dalam benak sendiri. Nah, kita kada kawan apa itu, paham ya Allah. Jadi gawian sholat mulai dari awal sampai akhir itu sidin kaum bayangkan. Nah, itu kita kada kawan. Nah, ini menunjukkan IQ Imam Syafi'i luar biasa. Seandainya dites IQ mungkin bisa jadi 200-an. Bahkan seperti itu. Seandainya sidin itu di masa sekarang hidupnya lalu dibikin tes bisa jadi beliau IQ-nya 200-an. Nah, adapun kita ini yang pas-pasan karena kaum bayangkan. Rukun sholat itu kan panjang, banyak kan gitu. Nah, dari kita mengangkat takbir sampai salam, ini adalah perkara yang berat. Nah, lalu untuk kita bagaimana? Yang namanya istishab ini menyertakan niat, artinya dari awal takbir sampai akhir takbir itu minimal adalah dengan tidak mendatangkan perkara-perkara yang membatalkan atau menafikan niat seperti memutuskannya. Nah, paham jalulah seperti memutuskannya itu sudah minimal. Nah, kemudian sedikit lagi waraful yadaini, dan mengangkat dua tangan. Maaf, tidak takbiratul ihrami beserta permulaan takbiratul ihram. Nah, ini panjang masalah mengangkatnya. Sedikit lagi ya Allah. Wa kafuhu, dan kafuhu telapak tangannya maksufatan ilal ka'bati, dibuka kan istilahnya nih. Maksufatan itu dibuka, jadi telapak tangannya jangan digenggam ke ini. Nah, yang sunnahnya adalah dibuka, jangan digenggam. Nah, itu maksudnya. Dan dihadapkan ke Ka'bah, jadi dihadapkan ke Ka'bah. Wa farijatal asabi'i, nah dan juga hal keadaannya membuka, artinya merenggangkan daripada jari-jarinya. Kadang nanti ini, kalau nanti ini orang hormat, istilahnya kan, apalagi nanti ini misalnya, nah ini hubungan jenderal kalau istilahnya nih. Nah, jadi beranggang itu yang sunnahnya. Wa muhadiyan bi ibhamaini, dan istilahnya nih hal keadaannya lagi mensejajarkan bi ibhamaini dengan dua ibu jarinya kan gitu kan. Syahmata udu naili, nah akan istilahnya syahmata udu naili, artinya ini apa ngarepnya nih, daun telinganya, nah daun kedua telinganya. Nah, jadi intinya dua jempol istilahnya kan gitu, nah dua ibu jari. Nah, ini disejajarkan dengan daun telinganya masing-masing. Nah, intinya kan. Nah, ini yang sunnahnya. Cuma kalau misalnya mau bebarang aja mengangkat itu sudah hasil. Nah, karena untuk mendapatkan aslu sunnah, artinya kan untuk mendapatkan sunnahnya kan istilahnya ya, sunnah
yang asalnya tuh. Nah itu cukup dengan mengangkat. Nah ini untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan kesempurnaan sunnahnya. Nah kamalus sunnah, kesempurnaan sunnahnya. Jadi kalau misalnya ada orang mengangkat nabi ini kan istilahnya nih, atau nabi ini kan istilahnya ini ada juga orang dulu pernah menurut tamu sembahyang mengangkat nabi ini Allah Akbar aja. Istilahnya nih. Ada juga ya macam-macam lah. Nah cuma yang paling sempurna yang seperti disebutkan di sini. Nah seperti yang disebutkan di sini, yaitu dengan mengangkat kedua tangan ini, yang jari ini telapak tangannya terbuka maksudnya tidak tertutup. Nah maksudnya tidak tertutup. Jadi tangan ini memang sunahnya tidak ditutup. Tangan ini sunahnya tidak ditutup. Nah adapun dahi ini memang wajib terbuka. Dahi wajib, artinya juz'u atau bagian dari dahi jangan sampai tertutup semua. Nah adapun tangan ini hanya sunah dalam keadaan terbuka. Nah sunah dalam keadaan terbuka. Nah itu maksud kata dalam keadaan terbuka. Nah adapun lutut ya jelas ini tertutup. Karena kalau lutut ini terbuka, nah apalagi mempas, nah itu akan menyebabkan aurat laki-laki ketika terangkat, nah sehingga bisa membatalkan. Oleh karena itu, sekalipun lutut dan pusat bukan daripada aurat, tapi tetap ditutup. Nah sebagian daripada lutut dan pusat itu wajib ditutup. Nah kenapa demikian? Karena itu tadi malayatimul wajibu illa bihi bahwa wajib. Artinya kalau mempas itu pasti akan naik ke atas. Kalau kita mempas di lutut, naik ke atas akhirnya terbuka sedikit daripada bagian yang di atas lutut. Atau mempas di mana? Di pusat, akhirnya pas kita bergerak-gerak itu akan turun sedikit daripada bagian daripada batasan pusat kita ini. Jadi sebagian daripada pusat dan sebagian daripada lutut itu mesti ditutup. Sekalipun pusat dan lutut itu bukan aurat. Nah ini untuk kita laki-laki. Nah adapun perempuan ya seluruhnya, kecuali muka dan telapak tangan, kan seperti itu. Seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah jadi harus dalam sunnah dalam keadaan terbuka. Nah adapun batis kan istilahnya nih. Nah kalau perempuan ya mau kada mau harus tertutup. Nah kalau laki-laki ya terserah aja, bisa dalam keadaan terbuka, bisa dalam keadaan tertutup. Jadi ada yang memang wajib dibuka, ada yang sunnah dibuka, dan bahkan ada yang mesti dibuka. Jadi kada sama, anggota-anggota sujud ini beda-beda. Kalau yang mesti dibuka ya jelas itu adalah dahi. Jangan sampai seluruh bagian dahi ini tertutup. Paling kada sedikit lah dari bagian dahi. Nah ini ada terbuka yang sekira-kira seandainya menyentuh tempat sholat itu bisa disentuhkan. Nah jadi dahi itu mesti terbuka. Adapun telapak tangan, nah itu sunnah dalam keadaan terbuka. Adapun lutut, ya mau kada mau harus ditutup. Nah adapun kaki, nah telapak jari-jari kaki, nah untuk perempuan itu mesti ditutup karena itu termasuk aurat. Nah adapun untuk laki-laki ya terserah dia, hendak dibuka hendak ditutup gak ada masalah juga, kan seperti itu. Nah kemudian kita sedikit lagi, nah karena tanggung terlanjur sudah terbaca wa yunhi raf'al yadaini ma'a akhir takbiri. Nah ini menurut satu pendapat wa yunhi, dan mengakhirkan ia raf'al yadaini akan mengangkat kedua tangan ma'a akhir takbiri beserta akhir takbir. Beserta akhir takbir. Nah jadi ini memang menurut beberapa kitab terjadi perbedaan pendapat tentang mengakhirkan takbirnya itu. Apakah pas istilahnya kan di atas nanti ini, apakah pas ketika sudah turun untuk kita bersedekap. Nah jadi memang ada khilaf. Cuma mereka sepakat kesunahan mengangkat takbir itu berbarengan dengan kita mengucap Allahu Akbar, itu sepakat. Cuma apakah Allahu Akbar barnya di sini? Apakah barnya di sini? Allahu Akbar. Nah memang itu ada khilaf. Paham jalolan? Jadi ada khilaf. Ada yang mengatakan barnya di sini Allahu Akbar. Nah gitu yang turun.
Ada yang mengatakan barangnya itu Allahu Akbar. Nah, berbarengan dengan kita bersedekah. Nah, jadi itu adalah perkara yang khilaf. Cuma yang disepakati bahwasanya takbir itu dibarengkan dimulai dengan berbarengan dengan kita mengangkat tangan. Nah, jadi Allah. Nah, ini kan seperti itu. Cuma sekali lagi ini yang sempurnanya. Nah, wa yarfa'u yadayhi indal ruku'i wal i'tidali. Nah, insyaallah akan kita sambung. Yang pasti mengangkat dua tangan ini sekali lagi adalah sunnah. Artinya apa? Artinya apabila kita tidak mengangkat, misalnya nanti ininya Allahu Akbar, itu sah. Paham ya Allah? Atau misalnya langsung ke ini Allahu Akbar, itu pun sah. Karena takbiratul ihram itu dimuntung. Paham ya Allah? Takbiratul ihram itu dimuntung. Nah, adapun mengangkat tangan, nah ini hanya sunnah. Cuma sunnahnya ini adalah untuk menyempurnakan pahala sholat kita. Kalau kita tinggalkan karena berdosa, tetap sah sholat kita, cuma pahalanya jelas berkurang. Karena yang ini kan artinya kita menyerah. Nah, kemudian lagi yang ini artinya kita istilahnya itu mengait. Kalau bahasa Banjarnya mengait seluruh urusan dunia. Nah, artinya kan kepala ini kan ada di atas. Jadi kalau ada perkara-perkara dunia hendak masuk ke kepala kita, sedangkan kita hendak sholat, nah ini ditangkis. Nah, ditangkis ke belakang. Artinya urusan dunia dan lain-lainnya, nah itu biar aja dulu ditangkis, digibah ke belakang. Nah, artinya utamakan Allah Ta'ala dulu. Kan seperti itu. Nah, itu isyaratnya. Nah, paham ya Allah? Adakah kira-kira yang ada kita gunakan? Ya, ada apa tuh? Apakah sah aja salat orang apabila dia hanya menutup daripada bagian auratnya? Pak, dia hanya bagian Yang mempas itu kan? Itu sah aja, kan lakian kalau lakian artinya kayak betapi warna kalau berbaju. Boleh mikir ada gitu. Tapi jangan dituruti ya kalau istilahnya deh. Kita pada badannya boleh bingung nggak pulang di rumah ya kalau istilahnya deh. Wajar imbang mengaji malam berapa di sini timbul sembahyang kan baju lagi. Jadi sebenarnya sembahyang kan baju itu saja. Justru yang kada sah itu apa ngarannya nih? Sembahyang memasang baju. Nah itu kada sah. Ya kalau istilahnya nih sembahyang memakai baju itu kada sah. Nah, atau sembahyang memakai selawar, nah itu pun juga kada sah. Jadi yang sah itu ya sembahyang bujur-bujur sembahyang. Kada begawi apa-apa ya kalau istilahnya nih. Nah, jadi itu sebenarnya sah-sah aja Bang, cuma golil adab ya kalau artinya kan etikanya kurang. Etika Allah Ta'ala ini kededa. Artinya yang dihadapi ini adalah Allah Ta'ala. Kalau kada bajuan istilahnya nih. Nah, istilahnya kan itu kawannya pun juga dicoba. Nah, uji mental. Ya. Turun ke masjid ya kalau kada bajuan abot kurang. Jurnal nih hanyar kan istilahnya nih. Nah, atau apa mungkin tergantar gara-gara pandemi ini ya kalau istilahnya nih berjaring alih kan nih duit kita ya apalagi banjir pulang macam-macam musibah yang menimpa kita. Nah, ini kira-kira yang tergantar jurang nih. Jadi sembahyang betapihan warak kan tapi kada berbaju. Nah, itu sebenarnya sah. Nah, cuma adabnya berbeda. Ketika di dalam beribadah itu tidak dia junjung. Nah, jadi etika ini kada wajib, cuma ini adalah menunjukkan bahwa kita betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kada beretika artinya pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kurang. Kan istilahnya nih. Adakah lagi kira-kira pertanyaan sedikit? Silakan aja. Jadi boleh-boleh aja anak mempas gitu. Atau misalnya sembahyang pakai selawar kan sampai selawar nanti ke sini nah ya kalau istilahnya nih. Nah itu kan imbang mendangan ini lalu sembahyang nanti ke sini. Nah cuma sembahyang yang nanti ke sini ini bahaya juga. Karena apa? Karena kadang bagian pelipatan ini nah ada kelihatan yang di atas ini kan istilahnya nih. Nah itu artinya dianggap membuka aurat. Jadi kan ketika kita sujud, nah itu kelihatan.
Nah ketika kita sujud, nah itu kalau kita pakai selawar maka itu biasanya kelihatan mulai higa kan istilahnya nih. Kalau kelihatan mulai higa artinya itu membatalkan kepada sembahyang. Nah jadi sah saja. Yang penting dari awal sampai akhir aurat kita tertutup. Nah laki-laki sekali lagi antara pusat dan lutut cuma pusat wajib ditutup sedikit, kemudian lutut wajib ditutup sedikit. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya kada terjadi apa-apa, kada terangkat atau kada terturun. Paham ya Allah? Karena kalau mempas itu terturun batal. Nah kecuali langsung diangkat dan gitu nah. Itu pun juga langsung. Tapi amun yang biasa ada kalau kita langsung. Ya kalau istilahnya nih. Nah atau misalnya keangkat, nah ujung-ujungnya kan batal. Jadi itu harus ditutup sedikit. Nah sekalipun pusat dan lutut sekali lagi bukan aurat, tapi wajib ditutup sedikit. Nah kalau bisa ya seluruhnya supaya betul-betul yakin bahwa tidak ada lagi bagian dari bawah pusat dan atas lutut yang terbuka. Intinya seperti itu. Adakah kira-kira pertanyaan? Silakan ya. Ada yang kira-kira lagi yang kita harapkan? Aman gereja nyaman kita berangin ya kalau istilahnya deh. Karena harinya dingin dan dua yang jelas. Nah di Kelayan kan istilahnya deh. Ya kalau calap, ya kalau bukan di mana-mana calap. Nah dibagi-bagi calap jiwa kan di mata pura apalagi kan. Ya mudah-mudahan ya bang yang kanan kada tumpah. Kalau yang kanan tumpah kali kan sudah urusannya. Nah kan seperti itu. Yang jelas kita berdoa lah malam ini kan kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menghindarkan kita semua. Nah khususnya kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Banjarmasin dan sekitarnya daripada provinsi Kalimantan Selatan atau daripada Pulau Kalimantan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menghindarkan kita semua dari segala bencana alam yang merugikan kita semua, baik itu banjir dan lain-lain. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan hati kita, menenangkan kita semua atas segala macam musibah ini, memberikan kesabaran dan ketabahan kepada kita semua atas segala macam musibah dan bencana ini. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal ibadah kita, mengampuni segala dosa kita, dan juga memasukkan kita ke dalam surga tanpa hisab, amal dengan hisab yang mudah bersama baginda Rasulullah SAW dan segala orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada salah dan khilaf, mohon maaf. Ala hadhihi niyah wa ala mana wa bihi salafna shalih ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Rabbana ta'arafna bi'annana ta'arafna wa annana asrafna ala lada asrafna fatub alaina tawbatan nasir kulla awba wastur lana al-awrati وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع فضلا رجلا من لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نجا لكل سول بالمصطفى رسولي نجا بكل سول بالمصطفى رسولي نجا
السالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بإكرام الأبدات وأرضي ورضا نفسي وبلا كلماتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تقبل الله